Lihatlah guys, di saat sedang makan malam, Pak Mansell didatangi oleh segerombolan mafia yang mengancamnya. Namun, Pak Mansell sama sekali gak takut guys. Ketika dia ditodong oleh para mafia, dia kemudian membuka cemilannya, dan lihat ekspresi para mafia itu guys. Yaps. Para mafia itu pada kaget guys, dan nggak berani macam-macam lagi nih guys. Nah, pertanyaannya guys, kira-kira, kenapa sih para mafia tersebut kaget dan takut? Benda apa sih yang dibawa oleh Pak Mansell? Jadi guys, benda ini adalah ranjau antipersonel, M18A1 Claymore. Oke guys, langsung aja kita bahas. Benda yang dibawa Pak Mansell tadi adalah M18A1 Claymore, yang merupakan ranjau anti-personel terarah buatan Amerika Serikat. M18A1 Claymore ini dibuat oleh pabrikan Aerojet Amerika, dan alat ini masuk dalam klasifikasi ranjau darat yang berbahaya. M18A1 Claymore ini pada dasarnya diciptakan untuk menghambat pergerakan musuh di medan perang. Sejarahnya, M18A1 Claymore ini dikembangkan oleh Amerika Serikat pada era 1960-an, dan penemu benda mengerikan ini adalah Norman MacLeod, yang keturunan Scotland, dan dia menamai M18 ini dengan nama pedang bersejarah Skotlandia, yaitu Claymore. Namun seiring berjalannya waktu alat ini dikembangkan oleh perusahaan Aerojet hingga saat ini. Tampak jelas pada sisi depan M18A1 terdapat tulisan yang dicetak timbul, "The front towards enemy", dan bagian belakang back M18A1 Uppers Main. Ini dilakukan untuk mengarahkan personel tidak salah melakukan penempatan. Ya iyalah guys, kalau salah pasang, bisa jadi senjata makan tuan kalian. Salah satu keunikan ranjau ini adalah, ranjau ini memiliki pisir untuk membidik sasaran. Dan berdasarkan catatan Mimin, M18A1 Claymore ini sudah digunakan dalam berbagai medan peperangan yang pernah terjadi di dunia ini. Nih Mimin kasih tahu. Perang Korea, Perang Vietnam, konflik Kolombia, Perang Bosnia, Perang Kosovo, Perang Afghanistan, dan Perang Irak. Untuk spesifikasinya, M18A1 ini memiliki spek, berat, 1,5 kg, panjang, 21 cm, lebar, 3,5 cm, tinggi, 14 cm, jarak efektif, 50-100 meter. Isi, 680 gram bahan peledak C4 dan 700-an gotri baja. M18 Claymore ini masih digunakan hingga sekarang, karena dibutuhkan oleh regu pasukan terdepan. Keberadaan ranjau darat juga memberi efek psikologis yang besar pada lawan, karena keberadaan ranjau di suatu area, akan membuat lawan berpikir ribuan kali untuk melewatinya. Untuk cara kerjanya, awalnya M18A1 Claymore ini dipasang di tanah dengan sudut kemiringan tertentu, kemudian operator akan membidik melalui pisir. Setelah itu operator akan menyambungkan kabel ke detonator yang sudah dilengkapi sirkuit picu M57. Setelah itu M18A1 siap digunakan, dan siap untuk menunggu lawan masuk area kill zone, ketika picu ditekan. Blast. M18 Claymore ini juga punya fitur pengamanan manual untuk mencegah ledakan tak sengaja. M18A1 memiliki keunggulan desain karena kemampuannya dapat diledakkan secara manual, dalam artian dikendalikan oleh personil infanteri jarak dekat. Dan bagi operator, jarak minimal bagi seorang infanteri dengan sisi belakang M18A1 adalah 16 meter. Dia akan aman dari tekanan ledakan yang dapat memecahkan gendang telinga. Bicara soal efek ledakan, M18A1 Claymore memiliki efek ledakan maksimum. Saat diledakkan, M18A1 akan menyemburkan 700 gotri baja dalam sebaran berbentuk kipas pada bidang 60 derajat pada area selebar 50 meter dan tinggi 2 meter, dan efektif menimbulkan perlukaan sampai jarak 100 meter. Untuk mengikuti jejak Amerika, Uni Soviet kemudian tidak mau kalah dengan mengembangkan alat yang sama yang diberi nama MON 50, MON 100 dan MON 200, yang daya ledaknya dapat disesuaikan. Dan fun fact nih guys, untuk M18A1 Claymore berwarna hijau adalah M18A1 yang dibawa personel di medan perang. Sedangkan M18A1 yang berwarna biru merupakan M18A1 yang digunakan untuk latihan. Ngomong-ngomong guys, tentang cerita Pak Mansell di awal video kita tadi,
Berakhir dengan tewasnya si bos mafia di tangan Pak Mansell seperti video ini guys. Salut sama Pak Mansell, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah guys, itu saja info yang dapat Mimin berikan tentang M18A1 Claymore ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya guys. Dan terima kasih nih, buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan agar Mimin makin semangat membuat konten edukatif dan informatif lainnya, jangan lupa di like, share dan subscribe ya guys. Semoga kalian sehat semua, dan terima kasih telah menonton.